setia. Bimbinglah Tuhan, tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin kamu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia. Ku mau cinta yang dicintamu. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara dengan apakah artinya menjadi orang Kristen. Siapakah orang Kristen? Mengapa menjadi orang Kristen? Bedanya apa menjadi orang Kristen dibanding mereka yang belum ada agama atau yang sudah beragama tetapi bukan Kristen? Bagaimanakah hidup sebagai orang Kristen di dalam dunia ini? Apakah sama dengan mereka yang tidak beriman, sehingga hidup berfoya-foya, hidup bermain-main, hidup sembarangan? Saudara-saudara, saya percaya setiap orang tidak pernah dilahirkan di dalam dunia dengan rencana sendiri. Tidak ada satu orang yang berkata kepada ibunya, nikahlah dengan lelaki itu yang akan menjadi papaku. Nikahlah dengan lelaki itu lalu menjadi suamimu. Lalu engkau coba lahirkan saya melalui persetubuhan, lalu jadikan saya hidup di dunia ini. Tidak ada satu orang yang hidup di dunia ini pernah merencanakan kedatangan di dunia ini. Engkau berada di dunia ini karena Tuhan mencipta engkau, Tuhan menjodohkan ibu bapamu,
dan Tuhan memberikan kemungkinan mereka melahirkan engkau. Pada waktu engkau dilahirkan di dunia, engkau tahu-tahu sudah menjadi manusia. Melalui berapa tahun engkau nangis, engkau studi, engkau belajar, engkau mulai menjadi orang dewasa. Lalu engkau mulai menanya, dari manakah saya? Mengapa saya hidup di dunia? Mengapa orang ini ibu saya? Mengapa orang itu suaminya adalah bapak saya? Kadang-kadang engkau menanya, mengapa papaku bercerai dengan ibuku? Kenapakah ibuku lebih duluan mati daripada bapakku? Mengapakah masih saya remaja, saya dibuang oleh orang tua yang meninggal dulu terlebih dahulu? Dan engkau makin besar, makin tidak mengerti apa artinya hidup. Mengapa saya harus hidup begitu sulit, mesti cari nafkah, mesti kerja setengah mati, baru ada sedikit uang untuk menyambung hidup. Dan engkau masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan banyak sekali, setelah mati kemana? Mengapakah saya hidup seperti siksa ini? Apakah artinya saya hidup? Bukankah saya merasa waktu terlalu panjang, saya mau mati tidak bisa, mau hidup tidak bisa? Akhirnya saya coba dengan segala macam senang-senang untuk mengisi hati, untuk menghibur jiwa, dan untuk hidup boleh berlangsung dengan hiburan-hiburan, baik nonton bioskop, baik mendengarkan musik, baik bercerita-cerita dengan orang lain, atau baik melakukan dosa-dosa. Bukankah aku diajak untuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya saya tidak mengetahui? Ada orang mengajak saya minum ganja, ada orang mengajak saya minum arak, minum obat-obat, atau minum lakorba yang keras. Saya setelah mengikuti perjalanan pencobat-cobat itu, dari permulaan saya tidak begitu senang, lambat laun saya terbiasa, bahkan ketagihan. Lalu apakah artinya hidup? Saya tidak bisa jawaban, karena saya tanya orang lain, yang ditanya pun tidak tahu apa arti hidup. Teman-teman sama dengan saya juga tidak tahu kenapa dilahirkan, sama-sama dengan saya, dengan tidak mengetahui mengapa harus terus hidup. Lalu dari anak kecil menjadi masa remaja, dari remaja menjadi masa muda, dari masa muda menjadi masa pemuda. Sudah pemuda mulai bekerja, dan kita mulai merasakan ada uang itu enak, ada uang itu lebih menikmati. Lalu pelan-pelan kita mulai memikirkan bagaimana bisa cari uang lebih banyak. Ajaran-ajaran yang rusak mengatakan rampok saja, curi saja, jangan kerja. Maka orang mulai belajar bagaimana memperoleh uang lebih banyak melalui keinginan yang rakus, sesuatu kerakusan yang tidak henti-henti membuat semacam orang terus berbuat dosa, terus malas, terus pinjam uang, terus curi uang, terus menipu uang. Lalu setan mulai mengganggu hidup kita. Lalu di dalam kebiasaan terus menerus kita tidak bertobat, kita akhirnya menjadi orang terbiasa berbuat dosa. Sehingga kalau tidak berbuat dosa, kita tidak bisa hidup, dan berbuat dosa kita pun bosan hidup. Akhirnya kita seperti mesin yang terus bergerak, tidak ada remnya, tidak bisa berhentinya. Kita terus hidup, makin lama makin berpengalaman dosa, makin lama makin hati nurani tidak bersih, makin lama makin tidak sadar bahwa dosa itu telah mendorong kita menuju kepada hari depan yang harus mati. Lalu kita sudah terbiasa dengan dosa, kita juga menganjurkan orang lain, kita mulai mempunyai anak, dan anak kita harapkan mereka jangan berdosa, tapi mereka sama seperti kita, tidak ada kekuatan untuk menolak. Pada waktu kita melihat anak-anak kita mulai besar, kita tercengang bahwa mereka mengulangi hidup yang kita jalankan.
Mereka mengulangi kebiasaan-kebiasaan yang kita pernah ada. Lalu kita dengan keadaan hati yang baik, motivasi yang ingin mereka lebih baik, anjurkan mereka, anak jangan berdosa. Tetapi kekuatan tidak ada, sebab kita sendiri orang berdosa. Kita menganjurkan anak, apa yang kita suruh mereka jangan kerjakan, kita masih kerjakan. Kita suruh mereka jangan berduci, kita berjudi. Kita suruh mereka jangan berzina, kita berzina. Bedanya adalah waktu kita berzina, kita tidak mau mereka ketahui. Bukan karena kita suci atau kita ingin mereka suci mutlak, karena kita malu. Dan kita mau berdosa, tidak mau ngaku. Kita berdosa, kita tidak mau orang lain ikut. Kita sendiri menuju binasa. Kita tidak menginginkan anak kita juga ikut kita binasa. Tapi kadang-kadang terbalik, kita menganggap memang begitulah hidup. Anak muda memang begitu. Bukankah saya dulu sudah begitu? Sehingga akhirnya kita membiarkan dosa di dunia makin lama makin banyak. Kemungkinan juga kita dari kecil kita mempunyai guru yang baik, kita mempunyai orang tua yang baik yang mendidik kita supaya kita jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Lalu kita juga mempunyai keputusan untuk nasihatkan sendiri dan berjanji kepada sendiri, saya tidak boleh kerjakan ini, saya tidak boleh kerjakan itu. Tetapi semua angan-angan yang tinggi, cita-cita yang besar dan niat yang sangat baik itu selalu tidak tercapai. Lalu kita mengatakan di hati kita, cilakalah saya, siapa bisa menolong saya keluar daripada lumut dosa ini? Siapa bisa membuat saya bersih kembali, bertobat menjadi orang yang baik? Mungkin kita pernah mengikuti wihara, kita pernah pergi ke kelenteng, atau kita pergi ke gereja, kita mulai mendengarkan yang disebut nasihat orang tua, orang-orang yang beragama, orang-orang yang beramal, orang-orang yang mempunyai moral yang tinggi, mengajar kita, mendidik kita. Kita dengan menganggukkan kepala, ini semua baik adanya, tetapi ini semua omong kosong. Karena ide agama, pengalaman rohani orang lain benar-benar agung, tetapi itu kan hanya perkataan-perkataan yang sulit diterapkan di dalam hidup sehari-hari. Itu adalah hal-hal yang sulit ditaati oleh orang-orang yang terjerumus di dalam dosa seperti saya. Saya tidak tahu engkau agama apa, saya tidak tahu engkau sudah baptiskan apa belum, saya tidak tahu engkau sudah jadi anggota Kristen atau anggota gereja lain atau anggota agama yang lain, atau engkau sudah pernah ikut melayani di dalam pelayanan agama. Mungkin engkau sudah menjadi majelis, mungkin engkau sudah menjadi tua-tua, mungkin engkau sudah menjadi pemimpin agama yang lain. Tapi engkau mengetahui hidup agama selalu paradoks. Di dalam hati saya tahu saya harus baik, di dalam fakta saya mengetahui saya tidak mungkin baik. Di dalam angan-angan, cita-cita saya tahu saya harus berbuat lebih baik, tapi di dalam fakta setiap hari saya kurang kuat, tidak bisa lepas daripada baik, segala macam dosa. Masih ingat pada waktu engkau masih kecil, guru memberikan satu judul untuk tulis makalah, kalau saya sudah besar. Maka engkau mengatakan, kalau saya sudah besar, saya ingin menjadi presiden. Kalau saya besar, saya ingin menjadi bankir. Kalau saya besar, saya ingin menjadi guru. Semua ingin, semua cita-citamu tidak tercapai. Waktu engkau sudah cerbus ke dalam dosa, engkau mengetahui hidup itu kejam. Semua pengetahuan yang tinggi hanya teori saja. Waktu mau diterapkan ke dalam hidup, begitu sulit adanya. Lalu engkau membiarkan mesin hidup jalan terus, dan engkau tidak tahu engkau mau ke mana. Tahun demi tahun, hari demi hari, engkau hanya mengulangi kerutinan yang kau lakukan setiap hari, tidak berhenti-berhenti.
Meskipun kadang-kadang engkau memikir, saya tidak boleh berbuat seperti ini lagi, saya tidak boleh hidup seperti ini lagi, tapi engkau tidak ada kekuatan berkata, oh Tuhan, tolong saya, lepaskan saya dari lumpur dosa ini. Saudara-saudara sekalian, di situ Tuhan kirim hamba-hambanya. Tuhan kirim orang berkhotbah, kirim pendeta-pendeta, kirim orang-orang menganjurkan supaya engkau kembali kepada jalan yang benar. Dengan kalimat-kalimat, bertobatlah engkau, mengapa harus binasa? Tapi engkau sambil dengar, sambil mentertawakan semua teori yang tinggi, semua orang menasihati, karena engkau mengetahui tidak gampang hidup baik. Saya mau tanya sekarang, terus begini engkau mau sampai kapan? Siapa di antara kamu yang sudah puas dengan hidupmu selama engkau sampai hari ini? Engkau kira engkau sudah cukup baik? Saya kira sedikit orang yang bisa menjawab pertanyaan ini. Kebanyakan orang akan mengatakan, tolonglah aku supaya saya boleh berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi saya mau tanya, pertolongan itu dari mana? Kekuatan itu dari mana? Orang yang berkata, saya tidak mau berjudi lagi, akhirnya judi terus. Orang mengatakan, saya tidak mau curi lagi, akhirnya curi terus. Orang mengatakan, saya tidak mau berdosa lagi, berdosa terus. Oh, saya terlalu susah. Siapakah yang dapat menyelamatkan aku dari tubuhku yang menuju kematian ini? Saya hidup di dalam tubuh yang mau berdosa. Tanganku berniat berlainan dengan hatiku, mataku berarah berlainan dengan jiwaku, kakiku mempunyai kelakuan yang berlainan dengan kemauanku. Yang ku inginkan kita tidak bisa jalankan, yang kita jalankan hati nurani kita tidak setuju. Saya mau berbuat baik, tetapi setiap kali saya ingin berbuat baik, selalu ada satu kekuatan yang bikin saya berbuat jahat. Oh, cilakalah aku. Siapa bisa menolong aku, melepaskan aku dari dosa, di mana tubuh ini menuju ke kejahatan. Hatiku saya ingin menjadi baik, tapi aku tidak bisa. Nah, inilah pengalaman-pengalaman dari Paulus yang dia tulis di dalam Roma pasal 7. Woe on me, who can help me? Who can deliver me from bondage of my sinful body? Siapakah yang bisa menolong aku keluar dari tubuhku yang membawa kepada kebinasaan? Jika engkau mengetahui kenapa Paulus menulis seperti ini, engkau akan kaget setengah mati. Paulus mengatakan kalimat, siapakah yang bisa menolong aku lepas daripada tubuhku, tubuh yang membawa kepada kematian. Di belakang kalimat ini ada satu cerita yang menakutkan sekali. Ini Paulus adalah orang Romawi, dan di dalam orang-orang Romawi mereka mempunyai sistem dipanggil menjadi tentara. Dan kalau menjadi tentara dilatih dengan ketat. Seperti di Magelang ada tempat daripada latihan tentara-tentara Republik Indonesia. Menjadi tentara harus kerja berat, harus latih mengalami kebahayaan, harus diuji coba kalau bertemu musuh bagaimana. Di dalam peperangan, tentara mempunyai tugas setia sampai mati untuk negara. Jika menghadapi musuh tidak boleh takut. Jikalau harus bertempur, harus berani. Di dalam keberanian, meskipun luka, tetap jalan terus. Dan barang siapa yang sudah sumpah menjadi tentara, mesti setia kepada negara. Di tengah-tengah pertempuran, dia menjadi takut, menyusut, akhirnya menyembunyikan diri dan melarikan diri, tidak lagi jadikan tentara. Orang ini dia anggap pengkhianat negara. Jikalau di dalam tentara Romawi menemukan seorang yang pengkhianat, yang tidak mau mati tapi akhirnya melarikan diri,
pasti dikejar dan ditangkap kembali. Orang yang melarikan diri daripada peperangan, orang yang berusaha menyelamatkan diri, tidak usah bertempur, dianggap pengkhianat negara, dan mereka akan dibawa kembali, diadili di dalam hukum militer. Saudara-saudara, orang yang melarikan diri, tidak mau perang, waktu ditangkap kembali, maka mereka dihukum dengan sangat kejam. Bagaimana hukumannya? Yaitu mengikat dia dengan seorang mayat yang sudah mati sama yang hidup, dua diikat menjadi satu, sehingga yang melarikan diri ini masih hidup, dia berjumpa dengan satu mayat yang dipaksa dicancang jadi satu. Mata menghadap mata, hidung menghadap hidung, mulut menghadap mulut, kepala menghadap kepala, badan menghadap badan, tangan menghadap tangan, dan dicancang menjadi satu. Mungkin yang melarikan diri tidak bisa lagi. Karena apa? Karena ikatan dari tali yang keras itu bikin engkau bersatu dengan satu jenazah. Satu jenazah yang sudah mati berapa hari, sudah bau sekali. Lalu orang yang hidup sama orang mati menghadap, engkau waktu napas, engkau harus menghirup kebusukan jenazah ke dalam paru-parumu. Oh, engkau teriak, engkau takut, saya tidak mau bersama-sama dengan orang mati ini. Saya tidak mau hidup dicancang dengan jenazah ini. Engkau bagaimana teriak, tidak berguna, karena dekatmu jenazah yang ikat dengan kamu terus keluar baunya. Lalu ular-ular yang kecil dari mulut daripada mayat itu masuk ke mulutmu, tapi engkau tidak bisa pakai tangan membuangnya, karena tanganmu diikat, seluruh badanmu dicancang. Lalu ular keluar dari lubang mata mayat masuk ke lubang matamu. Engkau teriak, engkau takut, engkau begitu takut, dan engkau hampir mau mati. Lebih baik mati, saya jangan terus bersama dengan mayat ini. Masih berapa lama lagi? Mayat yang busuk makin lama makin bau, semua baunya masuk ke hidungmu, dan engkau tidak bisa tolak, engkau tidak bisa buang, engkau tidak bisa lepas, engkau tidak bisa bebas, engkau tidak bisa melarikan diri lagi. Inilah hukuman orang Romawi kepada tentara-tentara yang berontak, yang tidak setia di dalam peperangan. Nah, saudara-saudara, inilah latar belakang dari ayat itu, di mana Paulus berkata, "Cilakalah aku, siapa bisa melepaskan aku daripada orang mati, tubuh yang membawa kematian ini?" Di depan saya adalah tubuh orang mati, ada jenazah yang sudah mati, sudah bau, dan saya dicancang bersama dengan dia. Satu hari tidak makan, 2 hari tidak makan, lambat laun saya lapar, dan akhirnya saya pun mati. Bakteri daripada jenazah itu masuk ke tubuhku, mulai menggigit, menggerogoti seluruh tubuhku, dan saya akan ditular dengan kematian jenazah itu. Lalu saban hari diam ketakutan, diam kesakitan, tubuhmu rusak menuju kepada kematian. Engkau bilang, saya mau lepas dari tubuh yang membawa kematian ini. Engkau tidak berdaya. Saudara-saudara, tubuh itu mayat. Paulus berkata, tubuh yang membawa kematian. Dan di dalam ayat pasal ke-7 dia berkata, tubuh kita ini tubuh yang membawa kematian. Dalam hati saya ingin menjadi orang Kristen yang baik, tapi tubuh ini ketagihan, saya harus terus narkoba. Dari hati saya ingin jujur, tapi saya sudah biasa dari kecil berbuat dosa, tak pernah mungkin jujur. Dari hati saya tidak mau cari pelacur, tapi tubuh saya yang selalu bernafsu seperti api-api, saya tidak bisa menolaknya. Saudara-saudara, inilah kitab suci, inilah firman Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Paulus, who can deliver me, set me free from the body of my life
which is bringing to death. Siapa bisa melepaskan aku dari tubuh yang membawa aku menuju kepada kematian? Saya tanya, adakah orang berdosa dan kekuat sendiri menolong sendiri untuk tidak berdosa? Tidak ada. Adalah perampok dengan kalimat nasihat melepaskan diri dari perampokan? Tidak ada. Adalah orang yang suka melacur dan kekuatan diri melepaskan daripada kuasa pelacuran? Tidak ada. Makin lama makin tenggelam, makin tenggelam, makin dalam, makin dalam, makin menuju kepada kematian. Itulah hidup manusia. We are living in sin, we are walking in sin, we are dying in sin, we are perishing in sin. Kita hidup di dalam dosa, kita berjalan di dalam dosa, kita binasa di dalam dosa, kita menuju kematian yang kekal. Itulah sebab Tuhan mengatakan, saya mau menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia melalui apa? Melalui Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Satu-satunya Allah yang menjadi manusia, satu-satunya pengantara di tengah Allah dan manusia. Karena Yesus sendiri adalah Allah dan Dia turun ke dunia menjadi manusia. Yesus mempunyai sifat ilahi, Yesus juga mempunyai sifat manusia. Dan berbeda semua pendiri-pendiri agama. Semua pendiri-pendiri agama yang lain adalah manusia dan manusia mencari kebajikan. Tetapi mereka pun orang berdosa yang tidak ada satu tidak pernah jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, semua pendiri agama mengaku dosa mereka. Siapakah yang hidup di dunia ini tanpa berbuat dosa? Jikalau mungkin berbuat dosa lalu bisa bertobat, itu baiknya luar biasa. Tetapi siapakah mungkin tidak berdosa? Ini kalimat dari orang-orang yang agung, pendiri agama. Saudara-saudara, di dalam buku daripada Ayub, dia berkata, cilakalah aku karena dosaku sudah lebih tinggi daripada tubuhku. Berarti dia kelelap, dia sudah tersimpan di dalam dosa. Dosa lebih tinggi daripada badannya. Sama seperti orang masuk di dalam air, setelah kelelap, air lebih tinggi daripada tubuhnya. Di dalam Alkitab, Yesaya, Nabi yang paling baik, Nabi yang besar ini, dia mengatakan, cilakalah aku. Aku adalah orang yang bibirnya najis, hidup di tengah-tengah masyarakat yang bibirnya semua najis. Semua orang suci mengaku mereka berdosa. Semua orang nabi tahu mereka tidak beres. Orang suci seperti Musa, orang suci seperti Paulus, orang suci seperti Abraham, orang suci seperti Yesaya, semua mengaku mereka orang berdosa. Orang suci seperti Petrus yang panggil Yesus Kristus menjadi muridnya yang terpenting, menjadi pemimpin daripada murid-murid yang lain. Dia berkata, Tuhan, tinggalkan saya karena saya adalah orang yang berdosa. Oh Jesus, please leave me because I am a sinner. Petrus mengaku dia orang berdosa, dia tidak layak hidup bersama dengan Yesus. Dia berkata, Yesus, tinggalkan saya karena saya orang berdosa. Bukan saja demikian, Paulus berkata, aku adalah orang berdosa, Yesus juru selamat. Di antara orang berdosa, saya orang berdosa yang paling besar. Dengan rendah hati, semua orang suci, semua orang agung mengaku kelemahan mereka, mengaku dosa mereka. Saya mau tanya, siapakah engkau, siapakah saya? Kita semua orang berdosa yang tidak ada pengharapan. Tetapi Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang menjadi manusia. Sebelum inkarnasi, Yesus adalah anak Allah yang kekal. Setelah inkarnasi, Yesus adalah manusia yang datang ke dalam dunia.
Karena dia Allah dan karena dia manusia, maka kedua sifat ini di dalam satu pribadi, sehingga Yesus Kristus bisa menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Jika Yesus Kristus adalah Allah, maka dia mempunyai kuasa untuk melepaskan saya. Tetapi jika Yesus hanyalah Allah, bukan manusia, dia tidak mungkin mengganti saya mati di atas kayu salib. Karena Allah tidak mungkin mati, sedangkan Yesus Kristus adalah Allah dan menjadi manusia, menjadi mungkin mati. Maka sifat ilahi dan sifat manusia Yesus Kristus menjadikan dia seorang pengantara yang sah, pengantara satu-satunya, pengantara yang sanggup melepaskan manusia dari dosa dan membawa orang berdosa kembali kepada Tuhan Allah. Dia bukan seorang pengajar agama. Yesus bukan seorang pendiri agama saja. Dia adalah juru selamat yang melampaui status sebagai penjuru agama. Dia bukan hanya mendiri agama, dia memberikan keselamatan. Apa bedanya agama dan keselamatan? Agama mengajar dosa itu tidak baik, tetapi sudah begitu pendiri agama sendiri berdosa. Juru selamat selain berkata dosa tidak baik, dia mengatakan saya tidak berdosa dan saya sanggup melepaskan engkau keluar dari dosa supaya engkau mempunyai hidup yang menang terhadap iblis, terhadap dosa, terhadap kematian. Itu juru selamat. Jikalau hari ini saya melewati satu laut, lalu saya lihat ada orang yang berteriak dan tangannya diulurkan, tolong, tolong, karena saya sudah mau kelalap, saya sudah mau mati. Lalu saya tanya, siapa engkau? Engkau bilang, saya orang ini, saya sekarang sudah mau mati karena saya berada di laut dan saya tidak bisa berenang. Saudara-saudara, orang yang berada di laut yang tidak bisa berenang, beberapa menit kemudian dia akan tenggelam, mati, dan semua air laut akan masuk ke paru-parunya dan dia akan tenggelam. Dan beberapa hari lagi mainnya terapung-apung di atas laut, dia sudah tidak ada hidup, dia sudah mati karena dia kelelap di tengah-tengah air, dia tidak bisa keluar. Maka sebelum dia mati dia berteriak, tolong saya tidak bisa berenang, saya sudah mau mati. Nah ini pada saat ini, kalau saya seorang lewat di atas kapal melihat orang berada di laut, lalu saya mengatakan, you mesti berenang. Justru saya tak bisa berenang. Sekarang saya ajar engkau berenang. Keluarkan tangan. Begini loh cara kata, ada cara kupu-kupu, ada cara bebas. Sekarang ikut dalil saya kasih tahu. Orang itu tidak keburu. Sekarang mau belajar sudah terlambat. Sekarang kita mau gerakkan badan dia, dia sudah terlalu capek, sedang menghidap air yang banyak, sedang tenggelam. Engkau mengatakan belajar renang, dia bilang saya bukan perlu belajar, saya perlu ditolong. Saudara-saudara, itulah bedanya agama sama Tuhan Yesus. Agama datang mengajar kita berbuat baik, agama datang mengetahui kita harus berbuat baik, tapi agama-agama dipimpin oleh orang-orang yang sendiri berdosa dan tidak baik. Dan ada satu agama bisa menyelamatkan orang berdosa, karena semua pemimpin agama sendiri terjerumus di dalam dosa, sendiri harus mati karena dosa. Baik dia Musa, baik dia Yesaya, semua yang menjadi pemimpin agama, tidak ada satu orang tidak berdosa. Semua pemimpin agama, tidak ada satu orang tidak bisa mati. Saudara-saudara, semua pendiri agama mati, dan mereka mati di dalam dosa karena mereka semua berbuat dosa. Hanya Yesus Kristus, dia tidak berdosa, dia adalah sang suci dari Allah,
menurunkan diri menjadi manusia, pernah hidup dengan tidak berdosa selama 33 tahun setengah. Hanya Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa, sehingga dia memberikan satu tantangan yang besar melalui kitab Yohanes pasal 8. Dia mengatakan, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku, silakan. Siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan perbuatan dosaku. Kalimat itu menjadi tantangan yang paling besar, menjadi tantangan yang paling agung sepanjang sejarah manusia tentang hidup suci. Aku hidup dalam kesucian, tidak berdosa. Coba lihat, coba cari, siapa bisa menemukan dosa di dalam hidupku. Kalimat itu sudah dikeluarkan dari mulut Yesus 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini tidak ada jawaban. Tidak ada orang bisa menemukan dosa apapun di dalam hidup Yesus, karena memang dia yang suci mutlak, dia yang tidak berdosa. Yesus Kristus satu-satunya yang sanggup menjadi juru selamat. Yesus satu-satunya yang patut menyelamatkan engkau dan saya. Dia tidak sama dengan ajaran agama yang lain. Saudara-saudara, semua pendiri agama tidak pernah mengatakan saya bisa menyelamatkan engkau. Tidak ada seorang pendiri agama yang mengatakan datang kepadaku, aku memberikan hidup kepada engkau. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, dan di situ akan sedia tempat. Setelah aku sedia tempat, aku akan kembali membawa engkau pergi dengan aku, menikmati hidup kekal di situ. Saudara-saudara, agama membawa kita kemana? Kepada satu skeptisisme yang tidak ada jawaban tepat, yang tidak ada pegangan, yang tidak ada kepastian. Supaya kita minta kepada Tuhan, kalau Tuhan mau kasihani kita, memberikan tempat yang baik di sisinya Dia. Dapat jawaban yang tegas? Tidak. Dapat jawaban yang tepat? Tidak. Ada pegangan yang pasti? Tidak. Teka-teki, mudah-mudahan dapat tempat yang baik di sisi Tuhan. Saudara, inilah semua keadaan manusia, dan semua orang kira agama membawa dia kepada Tuhan. Tapi pendiri-pendiri agama sendiri mengetahui mereka berdosa dan mereka tidak mungkin menyelamatkan manusia. Itu sebab di dalam Alkitab pasal keempat Kisah Para Rasul, Petrus berkata, di bawah kolong langit tidak ada nama yang lain di dalamnya engkau diselamatkan kecuali nama Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus tersimpan kuasa keselamatan. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang di dalamnya ada kuasa keselamatan. Tapi di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Hanyalah anugerah Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ini tercantum di dalam Roma pasal 6 ayat ke-23. The wages of sin is death, but only the grace of our God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Saya menerjemahkan sekali lagi, upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Tuhan Allah kepada kita adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah perbedaan engkau menerima Yesus sebagai selamat dan engkau tidak mengenal siapa Dia. Kita bukan sedang menjadi manusia yang hidup, kita menjadi manusia yang sudah berdosa. Kita sudah menjadi manusia berdosa. Kita tidak ada kekuatan menyelamatkan diri, tetapi Tuhan kirim Roh Kudus datang. Pertama, menyadarkan engkau tentang dosa. Tuhan Yesus berkata, aku pergi sangat baik bagimu, karena jika aku tidak pergi, tidak ada Roh Kudus yang dikirim kepadamu. Jika Roh Kudus dikirim kepada kamu, Dia datang akan menegur engkau tentang dosa,
tentang keadilan, dan tentang kehakiman. Nah, ini merupakan janji Yesus mengirim Roh Kudus turun ke dalam dunia. Sebagaimana Allah Bapa mengirim Yesus Kristus, anak yang tunggal menjadi juru selamat. Yesus datang ke dunia menggenapi rencana keselamatan dari Allah. Dia menggenapi rencana penebusan bagi setiap orang. Yesus berdoa di salib, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Inilah doa syafaat dari seorang juru selamat. Tidak pernah nabi yang lain berdoa seperti ini. Tidak pernah nabi-nabi lain, rasul-rasul lain, atau pendiri agama berdoa minta pengampunan dosa, kecuali Yesus Kristus yang sendiri tidak berdosa. Dan dia minta, Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Barang siapa yang menerima Tuhan Yesus, barang siapa yang dosanya ditanggung oleh Yesus Kristus, dia akan diampuni, dia akan mendapat hidup yang kekal. Yesus berdoa, sudah dia berdoa, perampok yang digantung di pinggir salib Yesus Kristus berdoa kepada Yesus, ya Yesus, ingatkanlah saya pada hari Engkau datang kembali dengan kerajaanmu. Doa Bapa kami diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang berada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Waktu Yesus datang kembali lagi dari surga, dia akan mengakhiri sejarah manusia yang dari Adam sampai hari itu semua hidup di dalam dosa. Orang Kristen mengharapkan kedatangan Kristus. Please Jesus, please come again with your kingdom. When you return to this world with your kingdom, please remember me. Perampok itu berkata, Tuhan, waktu Engkau kembali lagi ke dunia dengan kerajaanmu, hari itu tolong ingatlah aku. Yesus tidak mengatakan hari itu. Yesus menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau dan aku bersama-sama di dalam pesta yang disiapkan oleh Allah Bapa di dalam Firdaus. Dia minta hari itu, Yesus janji hari ini. Dia minta diingatkan, Yesus janji berpesta bersama. Dia ingat pada waktu kerajaan datang, Yesus mengatakan, malam ini juga engkau dan saya berada di rumah Bapa. Saya akan menyertai engkau, saya akan menyelamatkan engkau. Inilah kepastian, inilah selamat, inilah juru selamat yang sejati daripada manusia. Di luar Yesus tidak ada pengharapan, tidak ada kepastian, tidak ada pegangan. Engkau diberi keselamatan dan engkau diberikan pengampunan dosa hanya di dalam Yesus yang sendirinya adalah Allah turun menjadi manusia, sifat ilahi yang bersalur dengan daging, akhirnya dibunuh di atas salib. Karena dia bukan saja Allah, dia manusia. Kalau dia adalah Allah yang berkuasa, dia bukan manusia, dia tidak mungkin mati. Kalau dia adalah manusia yang mungkin mati tapi bukan Allah, dia tidak mungkin bangkit. Semua ini satu kait satu, seluruhnya menjadi sudut kebenaran, keselamatan yang tertinggi. Yesus adalah Allah, Yesus berkuasa. Yesus adalah Allah, Yesus tidak terbatas. Yesus adalah Allah, dia adalah Sang Pencipta yang mempunyai keselamatan, kuasa yang tidak terhingga untuk menyelamatkan manusia ini. Yesus adalah Allah, tetapi jika Yesus bukan manusia, tidak mungkin dia mati, karena Allah tidak bisa mati. Itu sebab semua harus kait satu dengan lain. Kalau Yesus Allah dan dia mau menjadi manusia, baru ada kemungkinan yang berkuasa ini mengalami kematian. Baru ada kemungkinan Allah Sang Pencipta mengganti orang yang dicipta. Baru kemungkinan Allah sendiri mengalami kematian bagi orang berdosa. Sebab itu Allah harus menjadi manusia. Allah
harus turun ke dunia bersama dengan daging, bersama dengan darah 33 tahun setengah, mempersiapkan diri untuk dibunuh, disembelih, untuk mengalirkan darah, untuk membersihkan dosamu dan dosaku. Puji Tuhan, Yesus adalah Allah. Puji Tuhan, Yesus adalah manusia. Yang ada Allah berkuasa, yang adalah manusia rela mati, yang adalah manusia mengalirkan darah, darah yang mempunyai sifat ilahi, memberikan pengampunan kepada kita. Ini dicatat seluruhnya di dalam kitab suci. Saudara-saudara orang Kristen, saya mau tanya, engkau mengerti tidak kenapa engkau menjadi orang Kristen? Bagaimanakah engkau bisa menjadi orang Kristen yang sejati? Sudahkah engkau menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu ke dalam hatimu, mengampuni dosamu dan memberikan hidup yang baru melalui kebangkitannya? Jika engkau belum Kristen, saya mau tanya, kemanakah engkau pergi? Setelah mati engkau akan berada di mana? Di neraka atau di surga? Engkau berapa puluh tahun hidup di dunia, pada satu hari engkau akan mati. Pasti engkau mati, pasti saya mati. Setelah mati kemana engkau? Sebelum mati engkau mau tidak kembali kepada Tuhan, berkata, ya juru selamatku, Tuhanku, yang Allah yang menjadi manusia, pengantara satu-satunya, juru selamat yang esa, tolong selamatkan saya. Maka Roh Kudus akan memperkenalkan Yesus ke dalam hatimu. Roh Kudus akan menegur segala dosamu. Roh Kudus akan memberikan kekuatan engkau mengaku dosa kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan menambah kekuatan engkau beriman kepada Yesus Kristus. Dan Roh Kudus akan melaksanakan pengampunan dosa di dalam engkau dan saya. Apakah engkau yang sudah menerima Tuhan? Maka inilah caranya Tuhan menyelamatkan kita. Apakah engkau yang belum menerima Tuhan, rela menerima Yesus sebagai juru selamat? Atau engkau membiarkan engkau terus berbuat dosa, akhirnya binasa, meninggalkan Tuhan, dan jiwa akan dilempar ke dalam lautan api, menjauhi diri dari Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Hari itu Yesus berkata kepada perampok itu, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga aku akan bersama dengan engkau berjamu di dalam kerajaan Allah, di dalam Firdaus. Inilah satu jaminan, inilah satu janji, inilah satu kepastian, satu bahagia yang kekal diberikan kepada orang yang menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, tak pernah ada orang mati bagi orang berdosa. Yesus mati untuk mengganti dosa seluruh dunia. Amin. Saudara-saudara, satu-satunya juru selamat yang mati mengganti dosa orang lain adalah Yesus Kristus. Dia mati dan dia mengalahkan penguasa maut, yaitu setan. Akhirnya pada hari ketiga dia bangkit. Ini melampaui semua pendiri agama. Tidak ada orang yang mengalahkan kematian kecuali Yesus Kristus. Tidak ada orang yang sudah mati bangkit lagi untuk selama-lamanya kecuali Yesus Kristus. Elias pernah membangkit seorang anak budak. Elisa membangkitkan seorang anak daripada seorang janda yang berada di Sunem. Saudara-saudara, Petrus pernah membangkitkan Dorcas, dan Paulus pernah membangkitkan Airtikus. Dua orang dari Nabi di dalam perjanjian lama, dua orang rasul di dalam perjanjian baru pernah membangkitkan. Dan Yesus sebelum mati, dia pernah membangkitkan 3 orang anak perempuan umur 12 dari penjaga rumah semayang yang namanya Yairus. Dia membangkitkan seorang pemuda yang mati, dibawa jenazahnya pergi ke kuburan dari kota Nain. Saudara-saudara, Yesus pernah membangkitkan Lazarus setelah Lazarus mati dan dikuburkan 4 hari. Yesus berkata, Lazarus keluar.
Lazarus keluar dari lubang mati menjadi orang hidup. Dua orang dari Elias dan Elisa, dua orang dibangkitkan daripada Paulus dan Petrus. Dalam perjanjian lama dua, dalam perjanjian baru dua, di dalam zaman Yesus Kristus dia membangkitkan tiga. Elias bangkitkan satu, Elisa bangkitkan satu, Petrus bangkitkan satu, Paulus bangkitkan satu. Dua perjanjian lama, dua perjanjian baru, 4 orang. Satu orang satu, Yesus satu orang membangkitkan tiga. Bedanya dia dengan orang lain, dia tidak perlu mendoa kepada Tuhan Allah supaya dia mempunyai kuasa kebangkitan. Elias, Elisa perlu doa, Petrus, Paulus perlu doa, tetapi Yesus tidak perlu doa karena dia sendiri adalah Allah. Dan Yesus berkata, Lazarus keluar. Alkitab mengatakan orang mati itu keluar dari liang kubur. Karena kuasa Yesus begitu besar sebagai Allah, maka dia sanggup membangkitkan orang mati. Bedanya yang dibangkitkan oleh Elias, yang dibangkitkan oleh Elisa, yang dibangkitkan oleh Petrus, dan yang dibangkitkan oleh Paulus, mereka hidup akhirnya mati lagi. Yesus membangkitkan 3 orang akhirnya mati lagi. Tetapi Yesus Kristus sendiri sudah bangkit, dia tidak akan mati lagi untuk selama-lamanya. Amin. Alkitab dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18, lihatlah aku pernah mati. Ini kalimat yang menakutkan. Siapapun mengatakan kalimat kepada engkau, engkau pasti lari. Apa? Engkau pernah mati? Siapa kamu? Sekarang apa engkau? Yesus berkata, mengatakan, lihatlah aku pernah mati dan sekarang bangkit lagi. Aku terus hidup sampai selama-lamanya. Inilah juru selamat, satu-satunya orang yang sudah mati dan bangkit lagi, sesudah bangkit lagi hidup untuk selama-lamanya. Bukan orang lain, tapi hanya Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, hidup keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita sudah terjamin, sudah menjadi janji yang sungguh-sungguh, sudah tercapai. Dan Yesus berkata, aku memegang kunci alam maut. Berarti yang menjaga kematian, kuburan, dan kebangkitan, inilah orangnya. Saya memberikan kuasa kepadamu. Saya menjaga kuburan, saya menjaga ilmu dan kematian, saya menjaga akhirat. Di sini kunci di dalam tangan saya. Saudara-saudara, engkau kira engkau percaya kepada Nabi siapa? Engkau kira engkau percaya kepada Rasul siapa? Engkau berdoa kepada orang suci yang mana? Biarlah malam ini kita kembali kepada Tuhan dan berkata, aku hanya percaya kepada engkau saja. Engkau satu-satunya juru selamat, engkau satu-satunya pengantara, engkau Tuhan yang menyelamatkan saya. Lihatlah, aku sudah pernah mati dan sekarang aku bangkit, hidup terus sampai selama-lamanya. Yesus berkata, lihatlah, di dalam tangan saya ada alat kunci daripada alam maut. Dia satu-satunya juru selamat yang memberikan hidup yang kekal kepada kita. Itu sebab barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya segera tutup khotbah ini dan saya mau tanya, sudahkah engkau mengetahui apakah artinya percaya kepada Yesus? Mengapa kita percaya kepada Yesus? Mengapakah Yesus juru selamat? Dia bukan manusia yang berdosa, dia bukan manusia yang dicipta oleh Allah. Dia adalah Allah yang datang dalam dunia ciptaan. Dia adalah sang pencipta yang mencipta semua orang, dan akhirnya dia sendiri masuk ke dunia ciptaan untuk mati bagi semua orang yang percaya kepada dia. Yesus Allah, Yesus manusia, Yesus pengantara, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah mediator satu-satunya di tengah Allah dan manusia. Dan dia berkata, Allah, Bapakku, ampunilah mereka, karena mereka berdosa, mereka tidak tahu. Yesus berkata kepada kita,
hei anak-anakku, engkau orang berdosa, kembali kepadaku, aku akan memberikan keselamatan dan pengampun kepada engkau. Maukah engkau hari ini dengan mengerti firman Tuhan yang begitu jelas, engkau merendahkan diri berkata, saya sekarang sadar, saya orang berdosa, saya sekarang tahu Yesus Juru Selamat, saya insyaf, saya perlu Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada saya. Hari ini mari kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, barang siapa sudah mendengar suara Tuhan, jangan mengeraskan hatimu. Hari ini hari keselamatan. Hari ini hari Allah mendengar doa manusia. Hari ini hari dilaksanakan pengampunan kepada kita masing-masing. Itu sebab saya sekarang mengakhiri khotbah saya dan saya mengajak, barang siapa yang sadar engkau orang berdosa, saya minta saudara di hadapan Tuhan menjadi orang menilik sendiri, introspeksi sendiri. Siapa yang berkata, Tuhan, saya sudah sadar, saya orang berdosa, hari ini saya mau datang menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Kalau ada orang demikian, saya mau doa bagi dia. Saudara-saudara mau tidak menerima Tuhan? Saudara mau tidak mengakui Yesus sebagai Juru Selamat? Saya minta setiap orang yang sadar engkau orang berdosa, engkau mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kata orang-orang demikian dipersilakan dengan hormat hari ini, sekarang ambil keputusan, berani yang menerima Tuhan, yang mau terima Tuhan, acungkan tangan. Saya lihat siapa yang berkata, saya mau menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, menjadi orang Kristen, meninggalkan dosa, menerima keselamatan dari Tuhan. Yang sudah angkat tangan, yang mau saya doakan, sekarang kita menyanyi salibnya, berdiri dan kumpul di depan, kita berdoa bersama-sama. Yang mau berdoa sekarang maju. Salibnya, salibnya, sekarang maju. Semuanya, semua yang mau berdoa maju. Satu disucikan oleh darah Yesus. Sekarang saya tutup kesempatan ini. Tidak ada nyanyian lagi, tidak ada lagi panggilan lagi. Yang sudah dengar firman, yang sudah mendapatkan panggilan, dan yang belum taat, engkau bertanggung jawab kepada Tuhan sendiri. Mari kita semua berdiri, semua orang berdiri, dan kita masuk di dalam doa. Ikut saya satu kalimat demi satu kalimat. Kita bicara dari hati kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan, minta pengertian, dan Tuhan membersihkan hati kita. Semua ikut saya berdoa, satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih pada malam ini. Saya sudah datang kepadamu, saya sudah dengar firman-Mu dengan teliti, dengan jelas, dengan taat. Saya mau mengaku dosaku, saya membuka hatiku, saya mengundang Yesus Kristus, Tuhan saya, masuk ke dalam hatiku. Jadilah Juru Selamatku. Mulai hari ini, beri kekuatan kepadaku untuk bertobat, menerima Tuhan Yesus, dan mengikut sampai akhir. Kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosaku. Kiranya Yesus Kristus menyelamatkan jiwaku. Kiranya Roh Kudus memberi hidup yang baru kepadaku. Mulai hari ini saya menjadi anak Tuhan. Saya mengikuti Tuhan. Saya menjadi murid Tuhan sampai selama-lamanya.
Dengarlah doaku ya Tuhan. Saya menyerahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Amin.